Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, mahasiswa dari Universitas Nasional Fakultas FTKI dengan program studi Sistem Informasi NPM 2170065160089. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Pada mata kuliah basis data R01, saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan database, tabel-tabel DFD, serta IRD yang berkaitan dengan sistem informasi akademik pada aplikasi MySQL Server dan Visio. Sebelum itu, kita harus menginstal aplikasi MySQL Server dan Visio terlebih dahulu. Tahap pertama, kita akan membuat database dan tabel-tabel, di mana pembuatan database dan tabel-tabel menggunakan aplikasi MySQL Server. Jika sudah menginstal aplikasinya, berikut tampilan dari MySQL Server. Di sini MySQL Server yang saya pakai yaitu Microsoft SQL Server 2014. Untuk menggunakan MySQL Server ini, kita harus terkoneksi dengan jaringan. Karena kita juga belum mempunyai akun, maka untuk authentication-nya, kita pilih menjadi Windows Authentication, lalu kita connect. Setelah itu, kita akan membuat database. Pertama, klik folder database, klik kanan, lalu new database. Berikut adalah pop-up dari new database. Untuk nama database-nya ini kita tulis DB Academic. Kenapa kita memberi nama DB Academic? Karena pada database ini kita membuat sistem informasi akademik. Lalu untuk file type rows-nya ini, bagian auto grow-nya ini kita ubah menjadi int% dan 1. Kenapa? Supaya data yang kita simpan tidak memakan ruang. Lalu kita klik OK. Begitu juga dengan log. Untuk bagian path, kita ubah dari data C ke data D. Kenapa? Karena jangan sekali-kali pernah menyimpan di data C. Krusial jika laptop kita mengalami crash, data akan hilang. Jadi kita akan menyimpannya di data D. Sebelum itu, kita harus membuat folder di data D. Ini kita sudah membuat foldernya ya. Namanya akademik. Setelah itu kita klik OK. Begitu juga di log. Kita klik OK. Setelah sudah diubah, kita akan klik OK. Setelah itu kita akan membuat hak akses untuk user dan password yang kita masukkan untuk mengkoneksi MySQL Server. Klik folder security, klik login, klik kanan new login. Berikut adalah pop-up login. Yang pertama itu ada login name. Ini untuk usernya. Kita akan memasukkan usernya. Lalu kita ubah menjadi SQL Server Authentication. Lalu passwordnya. Untuk user dan password, sebisanya disimpan atau ditulis agar pada saat kita mengkoneksi, user dan passwordnya itu tidak lupa. Lalu kita uncheck bagian enforce password policy, otomatis enforce lainnya juga akan ter-uncheck. Lalu kita ubah default database-nya itu menjadi DB Academic. Lalu kita beralih ke server roles. Di sini server roles-nya itu jangan diubah, tetap public. Dan ke user mapping. Di sini user mapping untuk loginnya kita pilih DB Academic. Lalu bagian database role membership-nya kita pilih DB Data Reader dan public. Lalu kita klik OK. Berikut database yang sudah kita buat ya. Lalu coba kita koneksikan. Tadi database yang sudah kita buat di SQL Server, masukkan user dan passwordnya. Lalu kita konekin. Nah, berikut adalah hak akses yang sudah kita buat ya.
Setelah itu kita akan membuat tabel pada DB Akademik. Untuk tabelnya ini kita membuat tabel baru dengan klik tabel, klik kanan, klik new, tabel. Tabel yang akan kita buat itu ada tabel biodata, tabel dosen, tabel fakultas, jadwal kuliah, jenis kelamin, mata kuliah, prodi, dan rencana studi. Untuk tampilan pembuatan tabel baru di sini ada kolom dan data tipenya. Kita ambil contoh satu pembuatan tabel dosen. Kita masukkan kode underscore dosen, tipe datanya varchar, lalu nama underscore dosen, tipe datanya varchar. Untuk tipe data dari setiap nama ini tidak boleh salah ya, karena kalau salah nanti gak bisa diisi pada saat pengisian tabel. Lalu pada kode dosen ini kita jadikan set primary key. Jika kode dosen ini menjadi set primary key, bagian allow null ini auto uncheck. Lalu di sini tabel biodata yang sudah dibuat. Di sini ada NIM sebagai primary key, data tipenya varchar, nama lengkap varchar, nomor HP varchar, kode fakultas varchar, kode prodi varchar, alamat rumah varchar, kode pos varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, dan jenis kelamin char. Setelah itu tabel M dosen yang tadi kita buat ya, ini tampilannya. Set primary key-nya ada pada kode dosen. Lalu di tabel fakultas ini berikut tampilannya. Primary key-nya ada di kode fakultas. Lalu di jadwal kuliah berikut tampilannya. Di sini kode jadwal sebagai set primary key. Data tipenya itu INT dan yang lainnya varchar. Setelah itu jenis kelamin. Di sini primary key-nya ada di kode kelamin, tipe datanya char, dan terdapat jenis kelamin, tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Di sini ada kode MK sebagai set primary key, tipe datanya varchar, nama MK varchar, SKS-nya tiniin, semesternya tiniin. Selanjutnya prodi. Pada tabel prodi ini terdapat dua set primary key, yaitu kode fakultas dan kode prodi, di mana tipe datanya sama-sama varchar dan ada nama prodi juga tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tabel rencana studi. Di sini terdapat kode underscore rencana underscore studi, tipe datanya INT. Kode rencana studi ini sebagai set primary key. Selanjutnya kode jadwal, tipe datanya INT. NIM, tipe datanya varchar, dan disetujui tipe datanya bit. Setelah sudah dibuat, lalu disimpan dengan nama M biodata, M dosen, M fakultas, M jadwal kuliah, M jenis kelamin, M mata kuliah, M prodi, dan M rencana studi. Setelah itu kita akan mengisi tabel-tabel tadi dengan klik M biodata, lalu klik edit top 200 row, lalu kita isi keterangan yang ada, NIM, nama lengkap, nomor HP, kode fakultas, kode prodi, alamat rumah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Berikut adalah tampilan dari tabel biodata. Lalu kita buka tabel dosen. Untuk mengisi tabel dosen kita klik kanan, lalu edit top, seperti ini tampilannya. Selanjutnya tabel fakultas kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih edit top. Berikut tampilannya dari tabel fakultas. Lalu tabel jadwal kuliah, klik kanan,
Kita pilih edit top, berikut tampilannya. Untuk data-data tabel ini dapat ditambah dan dikurangkan atau diubah. Lalu kita ke jenis kelamin, kita klik kanan edit top. Berikut tampilan dari tabel jenis kelamin. Lalu ada mata kuliah, kita klik lagi edit top. Berikut adalah tampilannya. Lalu prodi, kita klik. Lalu kita edit top. Berikut tampilannya dari tabel prodi. Dan yang terakhir ada tabel rencana studi. Berikut adalah tampilannya. Untuk tabel rencana studi ini, untuk kita memberi kejelasan bahwa ini adalah benar atau salah itu, kita memilih satu untuk benar, lalu kita enter, lalu akan keluar tulisan true. Untuk 0 adalah tulisan false. Lalu kita juga dapat menghapus kolom jika kelebihan datanya. Kita klik kanan, lalu kita delete. Bisa juga kita tambahkan dengan diklik, lalu kita tambahkan. Berikut adalah data yang baru ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat DFD dan IRD dengan menggunakan aplikasi Visio. Pertama kita buka aplikasi Visio terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Visio. Setelah itu kita membuat DFD Sistem Informasi Akademik dengan basic shape. DFD atau Data Flow Diagram adalah teknik analisis terstruktur untuk merepresentasikan proses-proses data di dalam suatu sistem. Berikut contoh gambar DFD-nya. Kita akan membuat DFD seperti ini. Yang pertama itu kita akan tarik kotak ini. Lalu kita ubah kotaknya warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita isi atau beri nama mahasiswa. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 12, warna hitam. Dan tipe tulisannya Times New Roman bold. Setelah itu kita klik yang lingkaran ini, kita tarik di sini, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kita tulis Sistem Informasi Akademik Kampus, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam, ukurannya 12, tipe tulisannya Times, kita buat. Setelah itu kita perbesar, kita atur di tengah ya. Setelah itu entitas yang lainnya kita copy aja dari mahasiswa, kita ubah menjadi BAAK. Lalu juga satu lagi entitasnya menjadi. Setelah itu entitas mahasiswa terhubung dengan Sistem Informasi Akademik Kampus. Kita klik konektor, lalu kita tarik garis, lalu kita ubah menjadi warna hitam. Begitu juga Sistem Informasi Akademik Kampus memberikan informasi kembali kepada mahasiswa. Lalu kita warnakan warna hitam. Untuk garis ini kita bisa atur ya, mana mahasiswa memberikan data kepada sistem informasi. Datanya itu ada data mahasiswa dan data KRS. Di sini kita ubah jadi rata kiri, ukurannya 9, warna hitam, tipe tulisannya Times.
Lalu di sini sistem informasi akademik kampus juga memberikan informasi kepada mahasiswa di mana isi informasinya itu ada informasi data mahasiswa, informasi kartu studi, informasi jadwal perkuliahan, informasi mata kuliah, informasi resensi, informasi studi. Untuk tulisan ini kita ubah menjadi rata kiri, ukurannya 9, warna hitam, tipenya tulisannya Times. Setelah itu BAK yang terhubung dengan sistem informasi akademik kampus. Kita beri garis konektor, lalu kita ubah menjadi warna hitam. Kita beri teks juga karena BAK ini memberikan data kepada sistem informasi berupa data mahasiswa, data dosen, data jadwal, data resensi, data mata kuliah, dan data jurusan. Lalu kita ubah menjadi rata kiri, ukurannya 9, warna hitam, tipe tulisannya Times. Lalu sistem informasi akademik kampus ini juga memberikan informasi kepada BAK. Lalu kita atur garisnya. Kita ubah menjadi warna hitam. Lalu di sini sistem informasi akademik kampusnya itu kita buat di sini informasi data mahasiswa, informasi data dosen, informasi data jurusan, informasi data mata kuliah, informasi data jadwal perkuliahan, informasi presensi perkuliahan, informasi data garis, informasi data KHS. Lalu kita ubah menjadi rata kiri, ukuran hurufnya 9, warna hitam, tipenya Times. Selanjutnya entitas ketiga ada dosen. Kita hubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Nanti menjadi warna hitam. Di sini memberikan data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Kita ubah menjadi rata kiri, lalu ukurannya 9, warna hitam, Times. Lalu sistem informasi akademik kampus memberikan informasi kepada dosen,
kita ubah warnanya berupa informasi data dosen, informasi materi kuliah, informasi jadwal mengajar, dan informasi presensi. Kita ubah menjadi rata kiri, ukurannya 9, warna hitam, tipe tulisannya teks. Dari DFD ini kita dapat kembangkan menjadi DFD level 1, DFD level 2 sampai menjadi ERD dan relasi antar tabel. Pada DFD ini kita memiliki 3 entitas, yaitu ada mahasiswa, BAAK, dan dosen, di mana entitas mahasiswa menginput informasi data ke sistem informasi akademik kampus, begitu juga entitas BAAK dan dosen. Setelah itu kita simpan DFD yang sudah kita buat ini. Kemudian kita akan membuat IRD sistem informasi akademik menggunakan basic shape. Pertama itu kita tambahkan lembaran baru. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah pemodelan basis data relasional yang banyak digunakan karena cukup mudah untuk menggambarkan basis data yang akan dibuat baik dalam skala kecil. Pertama, kita akan membuat entitas mahasiswa. Sini kita tarik shape-nya. Kita beri tulisan mahasiswa. Lalu kita ubah warnanya dan ukuran tulisannya dan jenis tulisannya. Setelah itu kita akan tarik untuk atribut mahasiswa. Kita ubah menjadi warna hitam. Di sini untuk atributnya kita tulis kode prodi. Kita ubah ukurannya dan warnanya serta tipe tulisannya. Lalu kita tarik dari entitas mahasiswa ke atribut kode prodi. Selanjutnya kita akan membuat atribut lainnya. Kita beri tulisan alamat. Lalu kita tarik garis. Di sini atributnya yaitu jenis kelamin. Lalu kita tarik garis dari entitas ke atribut jenis kelamin. Di mana atribut NIM ini sebagai primary key di entitas mahasiswa. Kita tulis, lalu kita tarik garis. Atribut nama lengkap. Lalu kita tarik garis. Atribut
nomor HP, di mana atribut nomor HP di entitas mahasiswa ini sebagai atribut multinilai. Lalu kita tarik dari entitas mahasiswa ke atribut nomor HP. Yang terakhir, atribut kode fakultas. Selanjutnya di sini ada relasi mempunyai. Di sini kita ubah menjadi warna hitam dan kita tulis. Untuk ukuran relasi lebih kecil dari entitas. Lalu kita tarik garis dari entitas ke relasi. Di mana relasi ini merupakan relasi antara entitas mahasiswa dan fakultas yang memiliki makna bahwa mahasiswa mempunyai jurusan yang dipilih. Dan kardinalitas relasi antara mahasiswa dan jurusan adalah many to one, yang artinya dalam satu jurusan terdapat banyak mahasiswa. Setelah itu kita akan membuat entitas fakultas. Untuk entitas fakultas ini memiliki dua atribut, yaitu ada kode fakultas sebagai primary key dan nama fakultas. Kita tarik garis, kita ubah menjadi warna hitam. Ada nama fakultas. Kita tarik garisnya. Selanjutnya, dari entitas mahasiswa juga menghasilkan relasi mengambil. Di mana relasi ini merupakan relasi antar entitas mahasiswa dan mata kuliah yang memiliki makna bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah pada setiap periode semester, serta kardinalitas relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, karena mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Dari relasi mengambil hubung dengan entitas mata kuliah.
Mata kuliah ini memiliki 4 atribut. Kode MK sebagai primary key. Selanjutnya atribut MK. Selanjutnya SKS. Kita tarik dan sambungkan ke entitas mata kuliah. Dan yang terakhir yaitu atribut semester. Untuk entitas mata kuliah ini juga terhubung dengan relasi di ampuh, di mana relasi ini merupakan relasi antara entitas mata kuliah dan dosen yang memiliki arti bahwa mata kuliah diampu oleh seorang dosen dan relasi ini juga terhubung dengan entitas dosen. Di mana entitas dosen ini memiliki dua atribut, yang salah satunya menjadi primary key, yaitu kode dosen. Yang kedua adalah nama dosen. Lalu kita gabungkan di sini. Kita hubungkan relasi di ampuh ke dosen, entitas dosen. Begitu juga entitas dosen dihubungkan
dengan atribut dosen. Kemudian pada entitas mata kuliah juga terhubung dengan relasi memiliki, di mana relasi ini merupakan relasi antara entitas mata kuliah dan jadwal kuliah. Setiap mata kuliah telah ditetapkan jadwal kuliahnya, baik untuk waktu dan tempatnya. Kardinalitas relasi antara mata kuliah dan jadwal adalah one-to-one karena satu mata kuliah hanya memiliki satu jadwal. Lalu kita hubungkan entitas mata kuliah dengan relasi memiliki. Di mana relasi memiliki ini terhubung dengan entitas jadwal kuliah. Di mana pada jadwal kuliah ini memiliki 7 atribut. Lalu kita hubungkan entitas jadwal kuliah dengan atribut pada jadwal kuliah, di mana atribut ini sebagai primary key. Selanjutnya ada kode MK. Hubungkan entitasnya dengan atribut kode MK. Setelah itu ada kode dosen. Kelas. Hari. Berikut adalah tampilan akhir dari IRD Sistem Informasi Akademik. Demikian tutorial mengenai cara pembuatan database, tabel-tabel, DFD, serta IRD yang berkaitan dengan sistem informasi akademik pada aplikasi MySQL Server dan aplikasi Visio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.